Hai guys, ada yang tahu nggak aku lagi di mana? Hari ini aku lagi di Kabupaten Lumajang dan ini aku lagi mancing di danau. Ini danau atau kubangan atau kolam ikan. Nah, jadi guys, ini adalah kolam ikan buatan Pak Uwe atau Bapak Tuwe. Nah, kata Pak Tuwe, ikan-ikan di sini tuh dari sungai, soalnya kolamnya ini menyatu dengan sungai. Ada air yang mengucur dari atas kolam itu dan ikan-ikan dari sungai itu pada masuk ke sini. Alhasil pas sudah masuk ke dalam kolam ini gak bisa keluar lagi dan ikannya dipelihara di situ. Siang ini aku bersama Pak Deku kita mau mancing ikan di kolam ini karena nanti malam rencananya kita mau bakar-bakar. Ikan ini aku sebut Nila, singkatan dari Nisa dan Laila. Malam harinya langsung dieksekusi. BTW tadi aku juga dapat ikan gurame loh guys. View enak banget malam ini kita makan ikan goreng. Niat awalnya sih mau dibakar, cuman kataku ribet ya kan, masih menghidupkan arang dan lain-lain. Dan juga tiba-tiba malam ini aku lagi pengen makan ikan goreng. Alhasil aku minta deh dibuat digoreng aja. Malam ini cuacanya dingin banget guys karena kita berada di bawah kaki gunung. Aku gak berani megang ikan karena airnya ini dingin sekali. Yang bersihin ini Bu We atau Bu Tuwe, si istri dari Pak Tuwe tadi atau kakek tadi. Masa-masa malam ini aku bagian membantu dalam memarinasi dan membumbui ikannya. Pada acara masak-masak malam ini aku adalah orang yang memegang kunci penting masakan karena aku yang bikin bumbu untuk goreng ikannya. Bayangkan ini gak enak ya, sekeluarga makannya gak enak semua, tapi kalau aku yang megang pasti enak. Aku lumuri sampai benar-benar terlumuri. Malah ikannya ada yang hidup lompat-lompat. Ini udah pada terlumuri semua. Aku diemin sekitar 2 menit 1 menit, abis itu kita cemplungin deh. Kalian pada salfok gak sih kalau kita malam ini masaknya pakai tungku api gitu loh guys. Ini juga Bude sedang membuat sambal buat cocolan. Sumpah ini sambal kesukaanku banget guys. Sambalnya pakai tomat mentah dan rasanya itu segar guys, apalagi dipakai terasi. Mantep banget. Jangan lupa ya Bude, cabainya dibanyakin biar rasanya tuh pedes gile. Gini nih kalau masak pakai tungku api, wajannya jadi ngebul-ngebul dan juga tak jarang bikin batuk-batuk guys karena ini mengeluarkan asap dan bikin sakit tenggorokan. Akhirnya sekitar jam 7 malam ini kita sudah memasaknya dan ini udah siap dimakan. Wah guys, malam ini kita makan enak dan nikmat banget karena kita makan ditemani dengan durian. Niatnya durian ini mau dibuat untuk cuci mulut nanti habis makan. Ada ikan goreng, ada lalap timun dan juga terong bakar dan juga cocolannya pakai sambal tomat mentah dan terasi. Nikmat banget. Ini guys, ini namanya durian montong kalau kata Bude. Oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau malam ini aku lagi nginap di rumah saudara temanku. Rumah nenek temanku. Nah, ini temanku yang pakai baju tentara ini temanku guys. Hari ini aku ikut mudik ke kampung halamannya dan ini rasanya enak banget. Aku suka sekali guys karena ikannya ini baru tadi aku tangkap. Iya guys, baru tadi sore aku tangkap dan dibawa pulangnya tuh maghrib. Ikannya masih hidup juga pas dibersihin tadi. Alhasil ikannya tuh masih seger banget dan rasanya itu enak guys. Kalian tahu gak, makan pakai ikan goreng aja dan juga sambal ini nikmat sekali karena kita makannya bareng-bareng dan masaknya juga bareng-bareng. Habis makan yang berat-berat perut kita udah pada kenyang dan alhasil kita mau cuci mulut. Dan kalian tahu apa, duriannya mentah. Kita kecewa banget hari ini. Ini durian montong tapi masih mentah. Aduh, gimana makannya? Tapi kata Pak D di bagian bawahnya itu masih ada yang lembut-lembutnya gitu, jadi bisa dimakan lah. Dan pas aku coba juga ya lumayan lembut sih, meskipun ada kres-kres dan juga masih rada mentah, tapi ini manis. Coba aja ini didiemin sekitar 2-3 harian pasti sudah lembut banget. Enak banget guys. Pokoknya malam ini adalah malam yang tak akan pernah kulupakan karena pengalamannya seru banget. Ciludbah. Jadi guys, tonton video ini sampai habis karena pagi ini aku memasak ikan favorit aku yang enak banget. Ikan ini namanya ikan patin dan ikan patin ini sudah masuk dalam 10 jajaran ikan favoritku di darat. Enak banget karena dagingnya itu berlemak banget dan lemak dari ikan patin ini baunya khas dan juga enak sekali guys. Ini baru aja aku beli di pasar tadi. Harganya satu ekor ini sekitar 20.000 aku beli. Menurut kalian ini harganya mahal atau murah? Dan ini ukurannya lebih besar dari nampan buat aku motong ikan ini. Aku motongnya salah pilih pisau karena pisau yang aku gunakan ini kecil. Hasil aku kesusahan dalam memotong ikannya. Lihat deh, sampai aku petantang-petenteng. Sebenarnya daging ikan patin ini gak keras guys, cuman tulangnya itu loh saat dipotong nyangkut. Nah, habis dipotong-potong ini kita cuci bersih deh. Lihat deh, dagingnya warna orange gitu kan. Ada yang sama nggak suka ikan patin? Kalau aku sih suka banget, mau dipasak apapun, digoreng maupun dimasak kuah itu rasanya enak. Ya karena emang dari keturunannya guys, ini merupakan keturunan ikan enak. Jangan lupa cuci sampai bersih karena tadi masih ada kotoran-kotorannya gitu loh. Untuk bumbunya udah aku tumis lalu aku masukin di air karena niatnya sih mau aku bikin ikan rebus. FYI ini aku pakai kuah soto ya guys. Pasti kalian pada salfokan. Ini aku lagi gak di rumah guys, aku lagi di kosan dan ini aku menggunakan kompor mini andalanku saat memasak. Dan kalian tahu apa, kompornya atau wajannya ini gak muat karena ikannya ini kebanyakan dan kebesaran. Alhasil ini aku takut tumpah-tumpah kalau ditambahin air. Ya udahlah, kita diemin dan kita masak kurang lebih 10-5 menit. Ya intinya
sampai dikira daging ikannya tuh udah mateng gitulah. Guys, lihat deh, ini penampilannya tuh kelihatannya enak guys, baunya juga enak. Pokoknya kalau Firman yang masak gak pernah gak enak. Gak guys, bercanda, tapi jujur ini beneran enak kok guys. Ternyata ikan patin dimasak kuah soto tuh nyambung juga ya rasanya. Padahal awal-awal aku ragu-ragu sih. Waktunya apa? Waktunya kita sarapan. Alhamdulillah pagi ini aku makan ikan favoritku dan ikan kecintaanku, yaitu ikan patin. Setelah sekian lama aku gak makan ikan ini, aku kangen sekali. Pokoknya aku kangen banget, rasanya ini enak guys, lembut dan juga berlemak, baunya juga enak guys. Ikan patin ini emang the best favorit gua, enak sekali guys. Tonton video ini sampai habis karena hari ini aku memancing ikan bareng adik aku di pantai yang indah banget. Sore ini sekitar jam setengah 4 sore aku berangkat ke lokasi. Lokasinya ini cukup jauh dari rumahku, sekitar 10 menitan kalau naik sepeda motor. Kali ini aku mancingnya di dekat hutan bakau atau di muara sungai pinggir pantai. Oh iya, aku belum ngasih tahu kalau misal hari ini aku pakai umpan kelomang. Ini umpan gratisan yang bisa kalian temui di hutan-hutan bakau kalau kalian misalnya memancing di pantai. Biasanya di daerah sini tuh tidak terendam air, cuman karena air laut lagi pasang, airnya kebanjiran deh. Kali ini kita pakai umpan gratisan, kita pakai kelomang yang kita cari tadi di hutan bakau, kita keluarkan isinya. Lihat deh, isinya itu mirip laba-laba guys. Geli-geli gimana gitu ya. Kalau aku kata ini merupakan umpan pancing tergacor sih kalau untuk mancing di pinggir sungai. Oh iya, ini aku lagi memvideokan hasil pancingan orang tadi. Dia tuh dapat ikan apa ya ini? Tadi bapak-bapak ini yang dapat, kalian jangan salfok ya, ini bukan Dede Inun, beda orang guys. Pas aku lihat hasilnya ternyata bapak-bapak ini seringnya dapat ikan yang tadi, kan yang muncungnya panjang gitu. Berserang lama dari aku lihat orang mancing tadi, ini ada adik-adik dia tuh dapat ikan yang sangat indah. Ini adalah ikan keberuntungan atau ikan baung. Pengalamanku kalau misal dapet ikan ini bawaannya tuh pengen marah-marah terus karena biasanya dia tuh menelan umpan sampai ke dalam-dalam, jadinya susah mengeluarkannya. Dan juga ikan ini memiliki patil yang beracun. Kalau misal kalian kena patil tuh rasanya ngeri guys, nyilu, sakit guys. Saya pernah, ini temenku juga dapat ikan, namanya ikan Juventus atau ikan kerong-kerong. Lihat deh warnanya. Ukurannya sih masih kecil, cuman ya kita ambil aja deh, takutnya persediaan umpan kita nanti habis. Pas aku lihat-lihat nih warnanya cantik banget guys, jadi pengen pelihara deh. Komen guys kalau misal kalian mau aku pelihara ikan ini. Nanti aku rencananya mancing lagi, terus aku taruh deh di akuarium. Dari tadi nungguin gak ada ikan kakap yang makan. Makannya tuh cuma ikan yang kecil-kecil aja. Yalah, ternyata pemancing di sebelahku dia tuh dapet ikan baramudi atau ikan kakap putih. Widih, hoki banget lu bang. Ini masih termasuk golongan ikan baramudi yang kecil, karena kalau misal dia udah besar-besar banget guys. Tapi mas-mas ini kesenengan. Ya iyalah, dari tadi dapetnya ikan kecil-kecil, tiba-tiba dapet ikan sebesar ini, ya lumayan lah buat makan nanti malam ya kan. Ikan sepat, ikan tongkol, ayo mancing boy. Hari ini aku pakai umpan kelomang karena ini adalah umpan tergacor sih menurutku, dan ini juga gratisan. Aku pakainya di bagian perut karena bagian perut ini lunak-lunak gitu, jadi biar ikannya tuh mempermudah saat ditelan. Guys, aku mau cerita, ini adalah kru di balik layar di kontenku karena dia tuh selalu memvideokan aku ketika aku bikin konten dulu-dulunya guys. Hari ini kita mancing berdua, sebenarnya bertiga guys sama adik aku, cuman adik aku lagi mandi di pantai tadi. Ini ikan Juventusnya tiba-tiba stroke guys, dia tuh menganga terus karena kehabisan napas kali ya. Oke deh, aku memancing dulu. Kalau kalian penasaran, komen dong lanjut part 2. Aku mau nunjukin ke kalian, inilah kebiasaan orang kampung yang tinggal di daerah dekat pantai, salah satunya keluargaku. Ketika punya ikan, bukannya langsung dimasak, malah taruh di kulkas dan disimpan berhari-hari gak dimasak-masak. Akibatnya malah kelupaan dan hampir basi. Karena ikan di sini melimpah ruah guys, dan juga harganya murah-murah. Jadi maksudku seperti ini, misalkan hari ini ibu aku beli ikan, nah ditaruhlah di kulkas karena gak sempet masak, besoknya beli lagi guys. Dan yang dimasak itu malah ikan yang dibeli hari ini, bukan yang dibeli kemarin. Akibatnya ikan yang dibeli kemarin itu tertinggallah di kulkas dan hampir basi. Biasanya baru sadar sekitar 4-5 harian, dan ikannya udah mulai gak segar lagi kan. Biasanya kalau ikan udah mulai gak segar, digoreng ataupun dimasak kuah tuh rasanya gak enak dan bikin gatel-gatel. Kalau aku sih sukanya dibikin pempek ataupun pentol gepek, dan juga bisa dibikin cok-koncok khas Madura. Enak banget. Pentol ikan ini rasanya tuh enak guys, kenyal-kenyal, dan ikannya itu berasa enak banget. Ini gak berasa amis maupun bau guys, karena ikannya dimasak dengan benar. Bukan pertama kali aku bikin pempek ini, aku udah sering banget kalau misalkan ada ikan yang udah gak segar di dalam kulkas, aku bikin cemilan pempek ini. Pempek ini bisa bertahan lama guys di kulkas, sekitar 3-5 harian. Sengaja aku bikin banyak karena aku orangnya suka nyemil gitu. Kalau misal aku gabut, aku cemilin deh pempek buatanku ini. Selain kaya akan omega 3, ikan tuh bisa merangsang kecerdasan otak loh guys. Jadi kalian jangan bosen-bosen makan ikan, terutama aku udah tinggal di pinggir pantai dengan
ikan yang melimpah. Dan juga aku suka ikan, jadi ya surga banget hidup ini. Apa yang aku suka tuh udah terpenuhi guys, karena aku suka ikan dan aku tinggal di pinggir pantai. Wah, gak nyangka karena keasikan bercerita tiba-tiba ini udah jadi guys. Aku bikin 2 jenis pempek, yaitu pempek pipih dan juga ini pempek lenjer. Bayangkan aja guys, ikan tadi yang udah gak segar itu terus kita buang, sayang banget kan. Lebih baik dibikin pempek untuk jadi cemilan. Ini enak sekali, aku gak bohong. Terlebih dahulu aku rebus pempeknya jangan sampai menyatu satu sama lain. Jadi aku cemplung-cemplunginnya di masa yang berbeda-beda. Dan aku ini bikinnya pas bulan puasa. Abis buka puasa aku kelupaan tag video saat makan ini. Alhasil video makannya gak aku lanjutin guys. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Karena kemarin aku udah berhasil membuat pempek pipi dan juga pempek tahu. Malam ini selepas sholat tarawih rencananya aku mau masak pempek buatanku tadi. Jangan lupa minumnya air es biar seger. Mantap. Halo guys, kembali lagi di Cerman, cerita Mas Firman edisi masak pempek abis sholat tarawih. Kayaknya bukan aku doang deh yang abis sholat tarawih pengennya. Untung aja tadi siang aku berhasil membuat cemilan kesukaanku, yaitu pempek ikan. Ini aku juga bikin pempek yang pipih agar pas digoreng rasanya tuh kriuk-kriuk enak guys. Oke lanjut, ini aku lagi memanaskan kompor, terus kita celupin deh pempek yang pipih ke dalam minyak yang udah panas. Di sini aku bikin 3 bentuk pempek, ada yang pipih, ada yang lonjong dan juga ada pempek tahu. Tapi kalau menurutku yang paling enak itu adalah pempek pipih guys, karena pas dia digoreng itu rasanya kriuk-kriuk mantap. Terus pempek tahu ini juga rasanya enak banget. Luarnya tuh kriuk-kriuk dari tahunya, terus dalamnya itu masih kenyal-kenyal guys, enak. Aku kalau goreng pempek itu aku panasin dulu kompornya sampai benar-benar panas terus digoreng. Biar apa? Biar luarnya kriuk, dalamnya tetap masih kenyal-kenyal. Ini kurang lebih 5 menit aku menggoreng. Ini pas udah kriuk banget aku tuangin deh ke piring. Bagi rumah kalian pasti ada piring seperti ini. Aduh, gak sabar banget pengen makan. Wanginya itu enak guys, bau ikan dan juga bau bawang putih. Aku coba icip-icip dulu. Pas aku cobain ternyata kriuk-kriuk dan juga rasanya mantap. Biar gak ngebosenin, aku di sini juga menggunakan kecap manis dan juga ada campuran bawang goreng juga loh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan bener, pempek yang pipih ini teksturnya kriuk-kriuk banget, enak. Makan-makan gorengan kayak gini rasanya seret-seret gitu ya kan. Minumnya jangan lupa pakai minum air es. Seger banget. Kalau kalian penasaran pengen buat, tonton video aku sebelumnya. Oh iya guys, jika kalian suka dengan videoku jangan lupa di follow ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik aku selanjutnya. Tonton video ini sampai habis. Ini adalah vlogku di Hari Raya Idul Fitri edisi Lebaran di kampung halamanku, yaitu kampung terpencil yang jauh dari kota. Tetapi rakyatnya makmur, sejahtera, dan juga banyak yang kaya raya. Masih nggak percaya? Coba deh lihat gelang emas nenekku ini, besar-besar banget kan? Halo guys, kembali lagi di Cerman, cerita Mas Firman edisi vlog Hari Raya Idul Fitri di kampung halamanku bersama keluarga dan juga teman-temanku. Ceritanya pagi ini aku bareng keluarga kecilku, kita OTW ke masjid di dekat rumah. Bulan asap itu bukan kebakaran tapi orang nyulut mercon. Sebelum berangkat ke masjid, aku mampir dulu ke rumah kakekku. Hari ini aku mau ngaji dulu guys sama ibu aku. Kenapa suasana pagi ini tuh di kuburan cerah banget, berasa aura-aura positif dan juga energi-energi kebahagiaan tuh terpancar banget kan dari kuburan orang-orang ini. Tepatnya Lebaran tahun ini keluargaku berkurang satu, yaitu kakekku berpulang ke rumah Allah. Sekitar hampir 3 bulan yang lalu kakekku dipanggil oleh Allah. Agar kakekku bahagia di sana, aku dan ibuku mengirimkan surat Yasin. Karena sebentar lagi sholat Idul Fitri akan segera dimulai, aku pun langsung pergi ke masjid untuk mempersiapkan diri dan juga sekalian witir-witir. Yang kalian lihat ini merupakan baju lebaran orang-orang kampung. Yang mereka pakai ini merupakan baju kebanggaan mereka dan juga baju yang paling bagus menurut mereka. Selesai sholat, ini adalah salam-salaman. Ini aku salam-salaman dulu ke yang lebih tua. Setelah itu keluar dari masjid langsung disambut sama bocil-bocil dan anak-anak di sekitar-sekitar. Keluar dari masjid, para bocil-bocil penggemar Firman Petualang ini pada langsung salam-salaman kepada aku. FYI, mereka ini suka banget nontonin video vlogku. Oke, karena tak jauh dari masjid adalah rumah nenekku, aku mampir dulu ke rumah nenek. Habis itu ya seperti biasa foto bersama bareng keluarga. Salfok banget ini tangan adikku, tidak sopan banget. Siapa yang ngajarin ini? Habis dari rumah nenek aku mau pulang dulu karena mau sarapan di rumah kata ibuku. Soalnya habis ini kita mau cari lebaran ke rumah-rumah saudara-saudara kami guys. Di seperjalanan banyak para warga yang keluar rumah dan lewat di jalan-jalan hanya untuk bertegur sapa dan juga salam-salaman seperti ini. Habis sarapan aku langsung ke rumah nenek aku yang kedua. Kita sekeluarga pada kumpul, tapi aku salfok banget. Nenek aku paling menyala sendirian.
kalian, berkilau-kilau bak berlian. Ternyata dia menggunakan emas seabrek-abrek, dipakai semua sama dia. Kalau di total sepertinya ini bisa beli motor Beat dah. Aku masih nggak expect di umurku yang udah 19 tahun ini aku masih dapat THR loh guys. Disetorkan ke bendahara. Tapi endingnya uang THR ku malah disetorkan ke mama. Bilangnya sih dititipin ke mama dulu guys, karena takut hilang. Emang iya, agak tahunya malah dibikin arisan. Ini aku makan kerupuk terenak menurutku. Ini adalah kerupuk ikan tongkol buatan nenekku, enak banget. Habis itu aku melepas rindu dengan si bocil anak tetanggaku. Entah kenapa aku sangat suka sekali dan sangat sayang sekali kepada anak kecil seperti ini. Gemes banget kan? Ih, jadi pengen punya anak deh guys. Tapi anak siapa ya? Lucu sekali guys, ya deh. Halo guys, ceritanya hari ini aku mau masak keripik daun bayam liar yang aku petik langsung dari sawah. Keripik bayam. Jumpa lagi di Cerman Cerita Mas Firman edisi hari ini aku memasak keripik daun bayam liar. Sehubungan aku lagi di sawah, gak sengaja melihat daun bayam banyak banget. Ini daun bayam tumbuh liar begitu saja. Ini daunnya juga besar-besar. Tumbuhnya juga berdampingan dengan rumput-rumput liar. Kalau musim hujan memang banyak daun bayam liar yang tumbuh di pinggir-pinggir sawah. Ketika aku melihat daun bayam sebesar-besar ini langsung terpintas di otakku, enaknya bikin keripik daun bayam kali. Kalau di sawah itu cuacanya panas guys. Aku menemukan mainan masa kecilku. Pas aku masih kecil sering banget mainin tanaman ini. Kalau sekarang sih udah jarang-jarang ada tumbuhan seperti ini. Entahlah tanamannya pada kemana. Padahal mah dulu masih banyak. Sesampainya di rumah aku langsung cuci-cuci daun bayam yang udah aku dapetin dari sawah tadi. Rencananya ini aku mau bikin keripik bayam seperti yang aku bilang tadi kan. Nah, aku kalau bikin keripik tuh gak afdol kalau gak pakai bumbu-bumbu atau rempah. Kalau misal pakai tepung kriuk dan juga penyedap rasa mah itu sepertinya hambar banget kan, gak ada aroma-aromanya gitu. Sedangkan aku lebih suka keripik-keripik tuh baurnya rempah-rempah gitu. Lihat deh guys, ini namanya daun bayam liar karena memang dia tuh daunnya besar-besar. Kalau bayam yang dipelihara atau diternakkan itu biasanya daun bayamnya tuh kecil-kecil. Jadi mau cerita dulu waktu aku kecil pernah aku sama tanteku aku nyari daun bayam di sawah tuh banyak banget dan kita bikin keripik bayam banyak banget sampai satu toples besar. Akhirnya kita berdua pun kebingungan buat ngabisinya, caranya gimana. Akhirnya keripik daun bayam setoples sebesar itu kita habiskan sekeluarga buat berbuka puasa bareng. Lagian sih masak daun bayam gak kira-kira sampai satu toples yang besar itu kan, karena masa penyimpanan daun bayam ini gak lama-lama, ya mudah melempem atau tidak kriuk gitu loh. Dan juga aku pernah menggoreng daun bayam ini, aku tinggal 3 hari itu udah berjamur loh. Gak tahu deh kenapa. Jujur aku masak daun bayam ini jadi keinget masa-masa SD. Masa SD ku dulu aku masak-masak bareng sama teman-teman. Halo guys, ini guys keripiknya guys, keripik bayam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari video sebelumnya, karena umpanku tadi habis pakai kelomang, akhirnya ikan yang baru saja aku dapat aku bikin umpan deh. Ada yang salvo gak sih warna ikan ini kok hitam putih ya, mirip spray kasur di kamarku. Kemarin ada yang komen kalau ikan ini namanya ikan Juventus. Emang bener? Emang iya sih guys, pas aku cek ternyata beneran warnanya itu hitam putih seperti baju pemain Juventus. Gini nih, kalau misal bolang udah lama gak ngebolang karena sibuk kuliah, akhirnya aku jadi lupa cara ngelempar pancing yang bener. Inilah baru bolang sejati, namanya Reja. Dia adalah kameramen yang biasanya ngevideo. Kita tinggal bentar pancingannya, nunggu strike ini sambil lalu aku mau ngerujak. Aku itu guys kalau misal berpetualang atau memancing ke alam-alam itu biasanya bawa bekal. Nah ini kali ini aku bawa bekalnya bumbu rujak dan juga salad, karena hari ini aku mau ngerujak salad. Bumbu rujaknya aku pakai petis Madura ya. Ini bumbu rujak terenak menurut aku guys, enak banget. Jujur ini merupakan rujak terenak yang pernah aku makan dalam sebulan terakhir. Kali ini aku rujaknya bikin yang bener-bener gak expect banget aku menciptakan bumbu rujak yang enak banget guys. Aku bikin kali ini enak banget, kentalnya pas dan juga asin dan juga gurihnya tuh enak banget guys. Apalagi ini aku makannya di pinggir muara dengan pemandangan secantik itu. Pikiran tuh fresh banget, berasa lupa kalau misal ada utang. Makan kayak gini krenyes, mantap betul lah. Wah. Oh iya, aku belum ngasih tahu ya kalau misal aku tuh pakai umpan ini kelomang guys. Jadi kelomang ini aku keluarkan dari cangkangnya lalu aku pasang deh. Ini adalah umpan tergacor kalau misal kalian mancing di muara sungai. Hari ini niatnya karena aku lagi libur kuliah memutuskan untuk mancing karena udah lama banget gak mancing guys. Di sini ada yang sama nggak? Kalau misal ada waktu luang bawaannya tuh pengen mancing. Aku kali ini mancingnya di pinggir muara sungai gitu. Karena ini sungainya berdekatan banget dengan laut. Lihat deh, banyak banget pohon-pohon bakau. Nah ini teman aku mencoba melempar, dia jago banget melemparnya. Oh iya guys, sebelumnya aku belum ngasih tahu ya. Ini adalah umpan mancingku paling gacor kalau misal aku pergi mancing ke pantai. Ini aku menggunakan kelomang yang dikeluarkan isian dalamannya.
Ini gacor banget boy buat umpan mancing, apalagi ini baunya amis memikat ikan untuk makan. Hari ini aku mancingnya berdua sama adik aku, sekalian sama kameramen, jadinya mancingnya bertiga deh. Suasana sore ini cerah dan juga ya sejuk-sejuk aja sih, seru banget pokoknya. Aku dalam perjalanan ke spot mancing di sini juga banyak banget para pemancing, jadi bingung dah. Ini kayaknya kita bakal adu rezeki deh. Oh iya, aku mau nunjukin ke kalian. Biasanya sebelum mancing itu aku gak bawa apa-apa dari rumah, cuman bawa pancingan aja. Umpannya aku cari dari sekitar pantai. Nah, di pohon-pohon bakau itu biasanya banyak guys, banyak keong maupun kelomang seperti ini. Nah, ini adalah umpan tergacor. Ini gacor banget buat umpan pancing karena ini baunya amis dan suka memikat ikan. Ini baru aja mancing aku dapat ikan. Sebenarnya ini bukan aku yang mancing, ini temanku. Cuman aku numpang videoin aja. Ada yang tahu gak sih ini ikan apa? Ini namanya ikan Juventus. Salah, ini adalah ikan kerong-kerong. Warnanya itu unik banget kan, putih hitam gitu kayak spray aku ya. Kok banget pemancing di dekatku, tiba-tiba dia strike ikan baronang. Baronang. Ini ikan apa ya? Ikan barakuda, bukan. Baru ingat, ini namanya ikan baramudi guys, atau ikan kakap putih. Waduh, gacor bener dah abang ini karena dia tuh pakai umpan udang hidup. Ya iyalah, emang makanan sehari-hari ikan ikan baramudi kok. Apalah daya ini yang baru dapat satu, akhirnya aku menyerah dan memutuskan untuk ngerujak aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman halah. Kali ini aku ngerujaknya pakai bumbu petis khas Madura. Ini enak banget guys, jujur enak banget, sumpah gak bohong. Nyaman ongkuh.